Welcome to Teen Online Service. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya, kita boleh bertepuk tangan di atas kepala kita semuanya. One, two, three, go. Hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Ku bayangkan hidupku tanpamu, ya Tuhan. Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini, semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Semuanya bolehkan teriakan wuhu. Sekali lagi ke tangan wuhu. Yes. Semua yuk. Katakanlah sungguh-sungguh. Yes, Jesus. Ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab siapa? Tangan Tuhan. Yes, Jesus. Yang menopangku sampai saat. Oleh karena kemurahanmu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Yes Tuhan, sebab karena Engkau Yesus yang menopangku sampai saat ini. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami sampai saat ini itu karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuning di AOC Teens Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan atau mendengarkan bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama adalah Teen Online Service
bisa kita akses di YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi Teen Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap Minggu pukul 7 pagi. Yang kedua adalah buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian. Jadi jangan lupa ajak kawan kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Teen Service. Welcome bagi yang baru atau yang sudah sering mengikuti ibadah online. Welcome bagi yang Kristen dan non-Kristen sekalipun. So glad you can join us today. Nah, hari ini kita punya pembahasan topik yang menarik sekali yang akan membangun gaya hidup yang baik sesuai dengan hati dan visi dari Tuhan. Topik kita hari ini adalah mengenai giving. Nah, sebelum sebagian kalian berpikir, wah ini bukan buat saya, aku ini masih anak remaja, masih pelajar, belum dalam kondisi untuk memberi. Tenang aja, karena giving itu bisa berupa berbagai macam bentuk, bukan hanya sekedar dengan keuangan atau financial saja. Kita dapat giving dengan memberi waktu kita, dengan talenta kita, usaha kita, atau dengan membagi pengetahuan ilmu kita. Nah, jadi banyak sekali cara mengaplikasikan giving, bukan sekedar dengan uang, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat buat orang lain. Ada ayat yang sangat menarik yang membahas soal giving. Mari kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. So it is more blessed to give than to receive. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kok bisa ya? Heran sekali dengan kalimat ini. Karena sebenarnya menerima kan harusnya lebih enak. Kita nggak usah apa-apa, bisa mendapatkan sesuatu. Tapi penulis firman ini mengatakan lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Nah, mari kita lihat bersama kenapa firman Tuhan berkata demikian. Poin yang pertama, giving demonstrates love. Mari kita buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini adalah merupakan salah satu ayat yang sangat terkenal di Alkitab yang membahas tentang kepercayaan dan keselamatan. Tapi ada makna lain yang juga penting yang kita dapat temukan dalam ayat ini. Di kalimat pertama dikatakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Atau dalam bahasa Inggrisnya, for God so loved the world that He gave His only Son. You see, love gives. Ada hubungan antara loving and giving. Because when you love somebody, you will want to give something. Nah, seringkali giving itu adalah salah satu bentuk atau tanda bukti cinta atau kasih kita kepada orang. Dalam kata lain, giving is love in action. Nah, contohnya dalam hubungan kita dengan mungkin orang tua, atau saudara, atau pasangan sekalipun, ketika kita mengasihi seorang, kita pasti ingin memberinya sesuatu. Entah itu mungkin secara materi, atau waktu kita, tenaga kita membantu. Karena giving ini adalah salah satu bentuk bukti cinta kita kepada orang tersebut. Nah, jadi dalam pemberian kita, fondasi yang paling penting adalah untuk memberi berdasarkan oleh kasih. Karena kalau kita memberi berdasarkan oleh kasih, kita dapat memberi secara tulus, semangat, dan dengan senang hati. Bagaimana kita bisa memberi dengan kasih? Untungnya kita punya contoh yang sempurna, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri, yang telah mengasihi dan memberi kepada kita terlebih dahulu. Dan pemberian Tuhan ini bukan cuman-cuman loh. Dia tidak sekitar memberi sebagian dari dirinya, tapi Dia memberi 100% dirinya dalam bentuk anaknya yang menanggung segala dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan. This is the most powerful demonstrations of love and giving. Oleh karena itu, hari ini kita dapat memberi karena Tuhan telah memberi kepada kita terlebih dahulu. Dan giving ini adalah esensi, prinsip kehidupannya Tuhan sendiri, di mana Yesus pergi, Dia selalu menolong, membantu, membangun hidup orang, memberi. Nah, jadi sekarang ketika kita memberi, kita juga bisa mendemonstrasikan kasih Tuhan.
Yang kedua, kenapa lebih berbahagia untuk memberi? Number 2, poin yang kedua adalah giving is the way God bless others. Kita buka Kejadian 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, firman ini berkata Tuhan akan memberkati kita. Tetapi itu tidak berhenti di kalimat itu saja. Selanjutnya ada bagian yang mengatakan engkau akan menjadi berkat. Jadi kita terima berkat dari Tuhan terlebih dahulu sehingga kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Makanya aku suka bahasa Indo. Kata terima kasih, kita terima terlebih dahulu dari Tuhan dan kita mengasihi ke orang yang membutuhkan. Nah, ada nggak yang pernah berdoa untuk keinginan untuk menjadi berkat buat orang lain? Ada nggak yang pernah berdoa untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Well, giving adalah salah satu cara kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Salah satu cara kita menjadi berkat adalah melalui pemberian kita. Karena ketika kita giving, kita sedang sevisi dan sehati dengan kehendak Tuhan. Oke, jadi sebenarnya juga sebuah kehormatan kalau kita bisa dipakai Tuhan, menjadi bejana Tuhan untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan membantu yang lain, dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, pemberian kita tidak khusus dengan uang, tapi kita dapat memberi dengan waktu kita. Kita dapat memberi dengan telinga kita untuk mendengar, kita dapat memberi dengan tenaga kita untuk menolong, kita dapat memberi dengan pengetahuan kita untuk memberi hikmat. Jadi banyak sekali cara kita dapat memberi dan menolong orang lain. Dan ketika kita memberi, lakukanlah dengan senang hati, because God loves a cheerful giver. Di 2 Korintus 9 ayat yang 7 firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Kenapa lebih berbahagia untuk memberi? Poin yang ketiga, giving is a sign of a thankful heart. Nah, kita akan melihat 2 cerita di Alkitab yang menarik sekali mengenai giving. Dan bukan suatu kebetulan juga cerita ini bersebelahan. Aku rasa ada suatu penting yang Tuhan ingin sampaikan melalui cerita ini. Di cerita ini Tuhan mengarahkan 2 orang untuk memberi. Namun 1 orang tidak bisa memberi dan 1 orang akhirnya punya hati untuk memberi. Jadi mari kita pelajarin cerita ini. Kita buka terlebih dahulu di Lukas 18 dan kita mulai dari ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 20, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal 1 lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku." Nah, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, di cerita ini kita lihat orang tersebut adalah orang yang bercukupan. Di ayat 18 ia disebut sebagai seorang pemimpin dan di ayat 23 dinyatakan dia adalah seorang yang kaya. Nah, dia juga merasa dirinya ini sudah hidupnya cukup baik, patut dengan perintah Allah. Dia sudah hidup dengan benar dan dia merasa dirinya ini sudah berhak untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan karena usahanya sendiri. Tapi kita lihat responnya Yesus terhadap orang tersebut. Ketika kita membanggakan diri dengan kemampuan kita, Yesus akan selalu memperkuat standar hukumnya yang maha tinggi. Tujuannya biar orang itu sadar, keselamatan itu tidak bisa dicapai dengan perbuatan baik kita sendiri. Setelah Tuhan menyuruh dia untuk memberi segala kepunyaannya, dia malah tidak bisa melakukan itu. Dia menjadi sangat keberatan dan bersedih. Nah, jadi kita lihat di cerita ini, orang yang sangat kaya dan dirinya yang merasa hidupnya benar, malah tidak punya kemampuan untuk memberi hartanya. Nah, sekarang kita lanjut ke cerita yang berikut, ditemukan di Lukas 19, sekali lagi bersebelahan, karena aku rasa ada poin yang menarik sekali yang Tuhan ingin sampaikan, di mana Yesus berjumpa dengan seorang yang bernama Zakheus. Kita akan mulai dari ayat yang kelima, Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa."
Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada yang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan Yesus berkata kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, sedikit latar belakang konteks cerita. Zakeus ini adalah pemungut cukai. Di zaman dahulu, pemungut cukai ini adalah orang yang sangat dibenci dan dia juga adalah orang yang berdosa. Apalagi dia ini merupakan kepala pemungut cukai. Jadi sekali lagi, orang ini suka memeras orang, menipu orang, mempermainkan orang-orang Yahudi. Jadi ia adalah gambaran orang berdosa yang sangat tidak disukai orang. Namun kita lihat di cerita ini, Yesus berjumpa dengan orang berdosa dan melalui pertemuan ini dapat mengubah segalanya. Perjumpaan dengan Yesus ini menghasilkan orang berdosa ini dapat memberikan kepada yang miskin dan memberi lebih 4 kali lipat kepada orang yang telah dia pernah rugikan. Nah, kok bisa begitu? Karena Yesus menunjukkan penerimaan dan pengampunan kepada Zakeus terlebih dahulu. Meskipun ia orang yang berdosa dan dibenci banyak orang, Yesus tetap memanggil oleh namanya, "Zakeus, segera turunlah." Zakeus itu ada arti dari kata Zakeus itu artinya orang yang clean dan pure. Jadi God knows your sin, but He calls you by your name. The devil knows your name, but he calls you by your sin. Tuhan gak menghakimin Zakeus atas semua kesalahannya. Ia menerima dan memberi kesempatan untuk Zakeus agar dia bisa berubah. Dan ini gambaran orang yang telah menerima dan merasakan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, Zakeus akhirnya punya hati untuk bisa membagikan hartanya. Karena dia punya hati yang bersyukur atas perbuatan Tuhan. Dan kita lihat bedanya dengan cerita sebelumnya di Lukas 18. Orang yang merasakan dirinya sudah benar, malah tidak bisa memberi hartanya, membagi hartanya buat yang miskin. Isn't it amazing? Perjumpaan dengan Tuhan itu dapat merasakan kasih karunia Tuhan, dapat mengubah hati orang yang dari cinta uang, main curang, yang suka merugikan orang, akhirnya bisa berubah menjadi orang yang punya hati untuk membagi hartanya. Nah, jadi ketika kita bisa giving, itu tanda-tanda kita ini sudah punya hati yang mengalami kasih Tuhan dan hati yang bersyukur. Nah, jadi in conclusion, giving itu merupakan suatu lifestyle, gaya hidup seorang Kristen yang mencerminkan kasih Tuhan. Selama Yesus pelayanan di muka bumi, Ia selalu memberikan pertolongan, memberikan mujizat, memberikan waktunya, dan memberikan nyawanya, hidupnya buat kita. Jadi mari kita belajar giving, karena itu mencerminkan hati Tuhan. 3 hal yang kita belajar hari ini. Giving demonstrates God's love. Giving is God's way to bless others. Dan yang terakhir, giving is a sign of a thankful heart. Jadi mari kita belajar giving, karena itu mencerminkan kasih Tuhan. Dan giving itu merupakan cara kita bisa memberkati orang lain dan menandakan bahwa kita ini punya hati yang bersyukur. That's all for me. Thank you and God bless.